Oke Sobat Balcipak, ketemu lagi setelah kurang lebih 2 minggu kita libur kemarin karena ada jeda internasional. Harusnya ada yang mau saya bahas tentang beberapa tim atau negara yang udah dipastikan lolos, dan ada beberapa negara termasuk Italia yang masih ngambang sampai saat ini. Ada kemungkinan mereka akan tidak lolos sepanjang 3 musim Piala Dunia berlangsung. Liga Top Eropa, hari ini kita akan membahas beberapa pertandingan yang sangat seru. Tentu saja ada beberapa tim besar yang juga patut kita bahas, untuk terutama di Premier League dan Serie A. Oke, yang pertama yang jelas kita akan membahas Derby della Madonnina yang tersaji semalam, yaitu antara Inter Milan dan AC Milan, di mana pertandingan ini Inter sebagai kandang, walaupun ya AC Milan dan Inter Milan ini mempunyai satu stadion yang sama. Kemungkinan besar ada pertimbangan setelah akhirnya kedua klub ini membeli San Siro ataupun Giuseppe Meazza dari pemerintahan kota Milan, dibeli oleh dua klub ini. Ada kemungkinan sekitar 2030 atau 2031 AC Milan dan Inter Milan akan membuat stadion sendiri, entah itu nanti barengan juga ataupun bikin stadion satu persatu. Oke, langsung aja kita bahas di pertandingan semalam. Seru sekali sih, karena beberapa pertandingan, 6 pertandingan sejauh ini setelah kepindahan Mr. Pioli, setelah Pioli dipecat, AC Milan selalu tidak kalah ya. Kalau menang terus, nggak ada 2 kali imbang. Sejauh ini 6 pertandingan Milan selalu unbeaten melawan Inter. Tidak seperti sebelumnya di zaman eranya Pioli, dan sebelumnya juga AC Milan selalu kalah melawan Inter di berbagai pertandingan, entah itu Coppa, entah itu Serie A ataupun di Liga Champions. Tapi setelah kepindahan Pioli, AC Milan menunjukkan beberapa hasil positif, terbukti kemarin juga di final bisa membantai sampai 3-0. Terus ada di Serie A back to back juga, dan akhirnya sampailah di Allegri AC Milan juga berhasil menang melawan Inter. Ya, secara permainan kita harus akui kalau Inter masih lebih mendominasi, karena secara permainan sejauh ini Milan itu cuman memang mengandalkan counter attack sejauh ini ya. Karena formasi yang dibuat oleh Allegri itu skema backnya ada 3-5-2, kurang lebih seperti itu. Jadi memang formasi ini digunakan untuk tim-tim yang biasanya menggunakan skema permainan counter attack. Walaupun AC Milan cuman mengandalkan counter attack dan possession ball shootnya juga kalah, ya AC Milan bisa menang melalui gol Christian Pulisic setelah 2 kali main setelah dia cedera, kembali menorehkan gol, dan dia adalah sebagai top skor sementara di Serie A sejauh ini dengan 5 golnya. Sejauh ini Pulisic sudah menorehkan beberapa assist dan gol. Kontribusinya di tim dan 3 season berturut-turut dia adalah salah satu pemain yang menorehkan 48 gol selama 3 musim ini. Sejauh ini dia di peringkat 1, dan ada Lautaro Martinez juga yang dengan capaian yang sama, yaitu 48 gol. Lagi-lagi yang mau saya analis adalah bagaimana lini tengah yang masih diisi oleh gelandang veteran Modric, dan juga ada Rabiot akhirnya juga kembali. Dan sangat disayangkan kenapa Opa Allegri ini selalu memasang Fofana lagi dan lagi, nggak tahu apa alasannya. Ya kayak dulu itu ada Pioli, dia selalu memainkan Pobega, dan ada juga gelandang-gelandang yang harusnya tidak layak main dan dia harus dimainkan. Ya begitulah, mungkin pelatih lebih paham bagaimana skema permainan dan pemain-pemainnya kayak gimana di lapangan ataupun di sisi latihan. Jadi tidak bisa diprotes juga sih, cuman sejauh ini sih kayak Fofana itu beberapa pertandingan sangat merugikan sekali. Jadi kayak semalam ada beberapa passingnya yang gagal. Modric juga kadang mau ngumpan dia agak gimana gitu. Jadi
Harusnya Fofana itu bukan dicadangkan tapi dijual langsung hari ini juga. Tapi di akhirnya di babak kedua Fofana ditarik keluar digantikan oleh Samuel Ritchie. Kenapa tidak dari awal? Sedangkan ada juga kita masih stok Ardon Jasari yang masih belum bisa dapat bermain sejauh ini. Apresiasi buat Adrien Rabiot juga setelah kembalinya dia dari cedera, dia menunjukkan dia masih punya kapasitas itu, mempunyai skill yang bagus, passing yang bagus dan serangan yang juga yang bagus. Mike Maignan kembali lagi menepis penalti yang kemarin lawan AS Roma dibalas, sekarang Hakan Çalhanoğlu buat Hakan Çalhanoğlu. Ya, kiper ini harusnya memang dipertahankan ya, mengingat ya walaupun usianya sudah cukup tua, tapi cara penampilan di Prancis pun dia adalah kiper utama. Tapi sayangnya sejauh ini belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak dari Mike Maignan. Ya semoga aja ada perbaruan kontrak seperti Alexis Salamaker juga yang setelah dipinjamkan kembali lagi ke Milan menunjukkan beberapa konsistensinya sangat luar biasa sejauh ini. Semalam juga berkat bola rebound dari shotnya Alexis Salamaker menghasilkan 1 gol dari Christian Pulisic. Gokil. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena masih dalam hawa-hawa yang menyenangkan begitu. Tapi ya harus diingat beberapa pertandingan lagi. Masih banyak pertandingan kita masih di pekan ke-12, tapi yang jadi nilai positif buat AC Milan di 5 besar itu semua tim sudah dikalahkan ya kan. Ada Bologna, ada Napoli, ada Roma, ada Inter. AC Milan cuman mengalami imbang dengan tim besar yang lainnya, nggak tahu tim besar atau bukan. Juventus imbang 0-0 kemarin. Terus ada Atalanta juga yang sekarang di papan bawah. Aneh sekali sih emang AC Milan ini, lawan Cremonese kalah, lawan Parma imbang. Harusnya AC Milan bisa memanfaatkan ya lawan tim-tim kecil. Kenapa setiap pertandingan lawan tim kecil ya kayak gitulah keadaannya. Oke, cuman singkat aja, tidak mau di highlight terlalu berlebihan karena takutnya nanti ya dibilang fans yang lain ya kan, menang heboh, kalah diem aja ya udah, itu kapasitasnya fan emang seperti itu. Lanjut di Liga Inggris, seru sekali, ada beberapa tim lagi dan lagi. Klub konten yang satu ini kalah dan sekarang berada di posisi 11, Liverpool. Lagi dan lagi saya lihat beberapa pertandingan ke belakang memang ya udahlah, udah habis ini, karena mungkin bukan salah Arne Slot ya, atau emang pemainnya yang belum klop sejauh ini. Dilihat di lini belakang itu Virgil van Dijk sampai marah-marah loh, bisa sekosong itu. Bayangin di kandang sendiri, this is Anfield bro, malah dikalahin sama tim Nottingham Forest. Sekarang papan bawah lah itu kan ya, bisa dibantai, diobok-obok di kandang sendiri. Wah gila sih, kemana ini pemain yang ratusan triliun ratusan miliar. Malu lah sama MU yang sekarang malah di atasnya Liverpool ya. Nanti King MU akan main nanti malam, semoga King MU juga bisa konsisten ya kan. Terus ada Arsenal kembali menorehkan hasil positif, sebentar lagi akan melalui pertengahan musim. Sepertinya Arsenal lumayan konsisten sejauh ini. Kayaknya ada kemungkinan besar bahwa Arsenal akan mengambil trofi Premier League di tahun ini. Ya gantian lah ya kan. City juga di minggu ini kalah akhirnya. Ya Newcastle ini kalau lawan tim besar emang luar biasa semangatnya, pantang menyerah. Akhirnya Manchester City tumbang di kandang Newcastle United. Terus ada Chelsea juga yang semakin konsisten, sementara berada di peringkat kedua. Di bawahnya juga ada City dan klub-klub yang lainnya. Chelsea ini sebenarnya tidak terlalu signifikan secara perubahan, cuman memang mereka kalau bahasa Jawanya alon-alon waton kelakon gitu ya kira-kira. Memang benar-benar step by step. Dari Piala Dunia antar klub sempat terseok-seok, akhirnya sekarang Maresca sudah berhasil membawa Chelsea di peringkat 2 klasemen sementara. Ya apresiasi sih buat pelatih Italia, biasanya kayak gitu sih, tidak terlalu menunjukkan hal-hal yang
oh kayak City dulu di eranya Pep awal-awal langsung boom naik gitu, enggak. Pelatih Italia tuh memang ya cool aja gitu lah, kayak Ancelotti, ada Conte juga, itu semuanya pelan-pelan. Nah, tapi saya nggak suka gerasak gerusuknya Simone Inzaghi itu enggak sih, enggak banget lah kalau melatih Milan, jangan sampai. Nanti besok ini kita akan menghadapi beberapa pertandingan di UEFA Champions League kembali lagi. Ya, terus di Liga Jerman juga seperti biasa sudah ketebak siapa yang akan jadi juaranya. Setelah kepindahan Alonso kayaknya Leverkusen bukanlah menjadi pesaing ya di perebutan Liga Jerman. Terus di Spanyol juga ya begitu juga, ada dua klub itu doang sih yang saling kejar mengejar, ada Barcelona dan Real Madrid. Sejauh ini sepak bola makin seru, makin enak dilihat, jadi tontonan yang memang benar-benar ditunggu setiap minggunya. Tapi kenapa setelah ada pramusim ini seperti kayak kekurangan gairah untuk menonton Piala Dunia ya. Jadi negara-negara itu kayak males aja ngikutin, apalagi sejauh ini di Italia sendiri itu kekurangan beberapa pemain dari Milan. Ya bagaimanapun mau nggak mau ya kan, karena memang pemain Milan sejauh ini di Italia bukan seperti zamannya dulu isinya ada Juve, Inter sama Milan. Kalau sekarang kayaknya didominasi sama pemain Inter, itu pun secara level masih belum layak sih, masih jauh lah menurut saya. Tapi ada Fabio Cannavaro yang bilang kalau Italia tanpa pemain Juve itu seperti tidak ada apa-apanya. Alah bro, emang yang layak main di timnas siapa? Juve siapa? Chiesa udah pindah, Chiesa juga menolak kemarin. Terus siapa? Cambiaso ya oke lah. Ya memang ya begitu. Kalau walaupun orang banyak yang bilang ini tuh penuh sama Inter, ya gimana, yang layak mungkin cuma pemain Inter. Ada Bastoni, ada Di Marco, ada Barella. Wajar kalau dibandingkan Gabbia, jam terbangnya belum ada, sampai Ricci juga belum. Terus siapa lagi coba? Ya kipernya dulu ada Donnarumma, salah satunya dari Milan, tapi sekarang dia udah pindah ke City ya kan. Oke, itu aja untuk minggu ini, sampai ketemu lagi di minggu depan, kita akan bahas-bahas yang lainnya. Dadah.